Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu dan keluarga kita tentu dalam keadaan relatif stabil, atau dengan istilah Islam yang sangat populer yaitu sakinah mawaddah warahmah. Sahabatku, teman-temanku, pagi ini saya sengaja datang ke pemakaman Temiang. Pertama tentu dalam rangka mendoakan mudah-mudahan semua yang ada di dalam pemakaman ini, siapapun latar belakangnya dan dari manapun dia berasal dan seperti apapun cara akhir hidupnya, semuanya dalam keadaan husnul khotimah dan dalam pelukan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bacakan dulu Al-Fatihah kepada semua yang telah meninggal dunia, baik yang dimakamkan di sini maupun yang dimakamkan tempat lain. Karena pada hakikatnya pemakaman itu hanyalah kuburan, tetapi semua ruhnya bersatu di dalam alam barzah. Untuk semua niat kita masing-masing dan semoga semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Syai'ul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku, saya sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga yang setiap hari menangani masalah konflik yang kadang-kadang dalam konflik itu sangat menginginkan perceraian. Nah, saya sering ingatkan kepada mereka yang sedang berkonflik rumah tangganya, cerai itu jalan terakhir. Sebab kalau tidak ada jalan lagi, kalau perceraian itu harus mengorbankan segalanya, mengorbankan masa depan anak, tercabik-cabiknya harta yang kadang-kadang tak jelas kemana arahnya, kemudian juga melukai orang tua, melukai orang-orang yang selama ini menginginkan kita bersatu, maka salah satu caranya adalah ingat umur, ingat tentang akan datangnya kematian, ingat setelah meninggal dunia bahwa yang zalim akan disiksa, yang sabar, yang benar itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mudah-mudahan nanti mungkin di antara kita jika keluarganya sedang berkonflik atau justru kita sendiri yang berkonflik, ya mari kita simak apa yang saya sampaikan. Saudaraku, ketika konflik sedang terjadi pada kita, kalau umur kita relatif masih muda, katakanlah 25 tahun atau 30 tahun, belum ada anak, ada masalah cerai, itu relatif tak begitu bermasalah. Kenapa? Satu, begitu kita cerai, usia masih muda, dimungkinkan kita bisa mendapat pasangan baru karena masa depan masih lebih panjang. Anak belum punya. Kalau anak belum punya, anak kan tidak dapat dampak, wong anak belum punya. Tapi kalau usia kita sudah 40 tahun ke atas, anak pun sudah mulai gede-gede, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Ketika konflik sedang terjadi di rumah tangga kita, untuk jalan cerai itu tolong pertimbangkan baik-baik. Salah satu caranya adalah ingat umur. Kenapa harus ingat umur? Harus kita catat ya. Tidak ada kita satupun di dunia ini yang hidup selamanya. Semua kita akan kembali seperti ini ya. Meninggal dunia, yang kaya, yang miskin, yang pintar dengan yang biasa akan terbujur kaku seperti di pekuburan Temiang ini. Oleh karena itu, ingat umur. Nah, kalau usia kita misalnya sudah 45,
setelah terpisah mau ngapain? Ini harus diingat-ingat ya. Katakanlah usia Nabi itu 62 tahun 2 bulan 22 hari Nabi Muhammad ya. Umat Nabi Muhammad ini kan rata-rata hanya 60 tahun saja. Kita jangan membayangkan seperti umat-umat Nabi sebelumnya, ada yang 1000 tahun, ada yang 10.000 tahun, ada yang 8.000 tahun. Kita ini sudah berada di akhir zaman. Yang namanya akhir zaman berarti usia pun sudah semakin pendek. Karena mungkin dunia pun tak akan lama lagi akan datang kiamat, bukan? Berarti 60 tahun. Misalnya usia kita 45 tahun, mau konflik rumah tangga, mau cerai. Nah, coba pertimbangkan usia yang tersisa paling lama kan 15 tahun lagi. Kalau Allah hentikan napas kita di usia 60, itu pun kalau sampai 60. Kan yang saya maksud rata-rata usia 60, berarti ada yang di atas 60, berarti ada yang di bawah 60. Tapi untuk kita catat bersama-sama, untuk sekarang ini untuk mencapai usia 60 sangat susah ya. Kalau di desa mungkin, kalau di kota ya walaupun semuanya takdir Allah ya. Karena menurut ilmu kesehatan ya, orang yang banyak mengandung bahan pengawet makannya, banyak pikiran ya, maka dia mengakibatkan sakit, stres yang akhirnya menyebabkan kematian kan. Makanya rata-rata orang di kota umurnya pendek-pendek, yaitu tadi faktor makanan, banyak mengandung bahan pengawet ya, kemudian mungkin juga banyak zat kimia, banyak pikiran pula. Maka untuk sampai 60 itu sangat sulit. Oke lah, anggaplah kita sepakati saja usia kita misalnya rata-rata 60. Tapi ingat, 60 itu matinya ya. Tapi sebelum itu mungkin kita sakit-sakitan dulu 3 tahun, bisa sakit stroke atau sakit biasa, atau stroke langsung meninggal dunia. Oke, usia 45 cerai. Untuk ibu-ibu atau untuk yang wanita 45 tahun cerai, mau kemana setelah 45 tahun itu? Ini khususnya emak-emak yang ngotot cerai, mau kemana setelah 45 tahun itu? Kan tak akan lama lagi kita dimasuk kubur seperti sini kan. Mau kemana? Oke, setelah cerai di usia 45 tahun, iya kan kita berarti menjadi janda. Janda ini orang bilang benarnya saja salah, apalagi salahnya. Coba pertimbangkan tuh baik-baik. Oke, setelah cerai dari suami, anak kita bagaimana? Sekolahnya, pendidikannya, masa depannya. Bakal nggak bapaknya bertanggung jawab? Bapaknya ini, kalau bapaknya bertanggung jawab masih enak. Setelah cerai kan banyak suami ini kan, walaupun dalam kondisi tak betul, ketika rumah tangga dipertahankan masihlah rezekinya itu netes. Tapi kalau sudah terpisah, betul nggak bapaknya itu mau ngurus anak? Bapaknya jangan-jangan nikah lagi dengan wanita lain, ketemu wanita itu tak baik, nah, tak ingat anak kita, atau dia minggat tak tanggung jawab. Loh, kita mampu apa tidak menafkahi anak setelah ditinggal suami? Nah, kemudian kita mau ngapain di usia 45? Ada kemungkinan kalau sudah usia 40 tahun, 55 tahun ke atas ya. Satu, demi anak tadi, demi menghidupi anak supaya sekolah, supaya bisa bayar air, bayar listrik, mungkin kredit mobil, mungkin juga kredit rumah atau kebutuhan lainnya. Bagaimana cara menutupinya? Satu, ya, mungkin kita menikah lagi. Nah, menikah lagi ini pun juga masalahnya tidak ringan. Kalau menikah dengan duda misalnya, ya dudanya itu mungkin mau dengan kita, tapi mau nggak ngurus anak kita yang duda yang kita nikahi itu. Oke, misalnya dia tidak punya anak, duda itu mungkin relatif masih stabil, tapi anak kita suka nggak dengan bapak yang duda itu? Jangan-jangan anak kita malah nanti akan ngadu-ngadu, bentrok lagi antara kita dengan suami baru kita. Oke, kalau duda itu punya anak, mungkin dudanya mau dengan kita, mau ngurus anak kita, tapi anak dari dia
mau nggak dengan kita? Mau nggak diakor dengan anak kita? Bukankah salah satu problem besar rumah tangga ketika setelah suaminya meninggal atau suaminya tiada, seorang ibu menikah lagi? Ini kan masalahnya anak. Makanya konsepnya ketika kita menikah, kalau nikahnya masih gadis, wajib minta persetujuan orang tua. Tapi begitu kita ini nikah janda, artinya nikah lagi setelah punya anak ya, maka jangan salah, wajib mendapatkan persetujuan anak. Meskipun anak bukan wali misalnya. Kenapa? Karena seorang ibu lebih baik kehilangan suami daripada kehilangan anak. Artinya apa? Kalau suatu saat kita nikah dengan seorang laki-laki, anak tidak setuju, anak mempersoalkan, anak tidak ridho, anak selalu menyalahkan maknya, ya Allah, sakitnya tuh di sini. Kita walaupun punya suami ganteng, suami kaya, suami baik, rajin sholat, pintar, tapi kalau anak mempermasalahkan kenapa kita nikah dengan laki-laki itu, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Tapi demi anak kita harus nikah juga kan, ya, karena supaya anak bisa makan, bisa minum. Anak kadang tak paham. Nah, oke, kita misalnya nikah dengan orang yang tak berisiko, bujang. Tapi ada mau? Apakah ada yang bujang mau dengan kita yang usia 45? Ya, kalau Nabi Muhammad orang yang sempurna menikah dengan Ibu Khadijah yang usianya 40 tahun, Nabi usia 25, ya Nabi kan memang didesain oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Loh, kalau calon suami kita kan bukan Nabi dan Rasul kan. Nah, jadi perlu dipertimbangkan itu saudaraku. Nah, kemudian oke, mungkin ada bujang yang mau, tapi bujang bermasalah mungkin ya. Tapi mohon maaf ya, mungkin kok bisa bujang misalnya usia 20 tahun kok mau menikah dengan mak-mak yang usia 45 tahun? Berarti umumnya kan ada masalah. Karena secara umum laki-laki budaya kita tak mau nikah dengan perempuan yang lebih tua, apalagi tuanya lebih dari puluhan tahun misalnya. Oke, ketemu bujang tua, lalu pertanyaannya, kenapa bujang itu sampai tua kok tak nikah-nikah? Jangan-jangan ada masalah lagi pada seksnya, atau dia pemalas, atau dia termasuk temperamen, atau latar belakangnya kurang baik, atau jangan-jangan IQ-nya agak kurang. Itu juga nyusahkan lagi bagi kita yang janda nikah dengan bujang yang seperti itu. Sudahlah kita ngurus anak 3, peningnya luar biasa, ditambah pula ngurus suami macam anak kita pula pemalas, tak bisa memberikan nafkah dan segala macamnya. Intinya cari bujang, mungkin dia tidak masalah karena tidak ada anak, tidak ada membawa masalah, tapi bisa nggak nafkahi kita. Sementara kita seorang ibu ini kan demi anak, supaya sekolahnya lanjut, supaya masa depannya cerah. Nah, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Demi anak tadi, demi meneruskan kehidupan, kita mengganggu suami orang kan. Kenapa tidak dengan bujang? Ya bujang tak ada duitnya, ujungnya itulah jadi pelakor ya. Mudah-mudahan tentu apa yang menekankan video ini tidak ada satupun yang menjadi pelakor, karena pelakor itu menyakiti orang lain. Khusus kepada emak-emak yang bercerai ya, maka pertimbangkan usia. Maka sering saya sampaikan di mana-mana, 2 saja boleh cerai ini. 1, apabila rumah tangga dipertahankan, nyawa terancam. Apabila rumah tangga dipertahankan, akidah terancam. Hanya itu saja. Yang lain tahankan saja. Jadi kepada kita yang ibu-ibu atau mak-mak yang mau cerai, pertimbangan usia. Tak akan lama lagi. Yang usianya 45 paling hebat 60, yang usianya 55 paling hebat 10, yang usianya 55 ya 10 tahun lagi. Ingat-ingat itu ya. Lalu untuk apa Pak Mariono? Suami saya tidak bisa memberikan nafkah, tidak bisa membina anak, saya pertahankan. Ya, kalau memang anak tak mau terpisah kita dengan bapak, bagaimana lagi? Tapi kecuali anak mau, anak sudah menyetujui, anak sudah merestui dengan berbagai macam pertimbangan, bukan emosi, dan pertimbangannya lama, bukan hanya 1 menit 2 menit, katakanlah 2 tahun, anak sudah putuskan rapat jika perlu, ya sudahlah terpisah saja. Nah itu nggak masalah.
Tapi kalau suami istrinya ini anaknya yang inginkan tetap bersatu, jangan cerai, kan itu akan berdampak nanti ya. Kemudian kepada laki-laki yang mau cerai, menceraikan istri, apalagi juga sekaligus memisahkan diri dari anak, mau ngapain di usia 40 tahun ke atas? Kita ini udah mau masuk kubur pun asyik terpikir pula cerai. Khusus teman-teman saya, sahabat saya yang berjenis kelamin laki-laki, usia 30 bolehlah cerai. Karena masih muda, masih banyak lagi wanita yang mau dengan kita. Lalu kalau usia 45, udah tuwek pun, jangan-jangan kolesterol pun sudah ada dalam tubuh kita, gula lagi, ya, diabetes lagi. Alah, mau kemana? Kita cerai misalnya, istri kita, anak kita meninggalkan kita atau terpisah dari kita. Kita siapa yang ngurus kita? Mak kita telah tiada. Adik kita yang perempuan, tentu dia terikat dengan suaminya. Tentu kita butuh istri lagi kan, untuk melayani kita makan, melayani nyuci piring dan segala macam, melayani kita makan sehari-hari, ngurut kita kalau kita sakit. Lalu istri seperti apa sih yang kita inginkan? Menginginkan yang muda-muda. Kita usia 45 tahun misalnya, membayangkan kita ABG seperti kita masa muda dulu, usia 25 tahun. Mau pula itu yang 25 tahun dengan kita misalnya. Betulkah dia yang setia? Maaf, dia misalnya sedang cantik-cantiknya, mungkin awalnya hanya butuh duit kita aja kan, bukan cinta-cinta amat, karena dia juga kali kepepet butuh duit. Tapi nanti kalau dia sudah merasa cukup, sudah merasa punya uang karena pemberian kita, dia sedang cantik-cantiknya, kita sudah loyo, penyakit pun sudah banyak, jangan-jangan dia pun lari dari kita nanti kan. Oh, sakit lagi kita, tak akan ada yang ngurus kita. Kita misalnya menikah dengan wanita lain yang maaf tidak seumur dengan kita, maka ada istilah pasangan 25-52. Artinya laki-lakinya 52, ya si wanita itu 25. Khusus teman-temanku laki-laki yang menginginkan perceraian, nikah dengan yang muda ini konsekuensinya luar biasa. Kita sudah tua, dia masih muda, dia sedang sering-sering diganggu laki-laki lain, apa temannya, apa mantannya. Kita udah tua, mau protes dengan siapa? Dengan dia. Kita pun loyo, ya, seks pun kita nggak sanggup lagi, apalagi kalau sudah terserang penyakit gula yang kemudian mengarah kepada seksnya. Nah, sementara istri kita masih muda, usia 35 tahun, masih ganas-ganasnya. Terlalu banyak istri muda meninggalkan suaminya karena suaminya sudah tidak berdaya. Lalu kita mau kemana? Mau balik lagi dengan istri tua? Betul, ke istri ketua itu mau menerima kita? Oke, karena dia saking baik hatinya nerima dengan kita. Betulkah dia tulus? Belum tentu. Dan kita akan dimusuhi anak karena telah mencampakkan maknya berikut anak kita. Pertimbangkan baik-baik, kita ini bakal tua, kita ini bakal loyo, kita ini bakal tidak berdaya, mungkin kena penyakit gula, mungkin akan diabetes, berjalan pun pakai tongkat. Kalau sakit langsung mati itu enak, begitu sakit mati kuburkan selesai. Loh, tapi kalau sakitnya lama, nggak bisa ngapa-ngapain, kan kita butuh anak. Anak itulah nanti akan mencucikan pakaian kita di masa tua itu. Apalagi kita punya istri cepat meninggal misalnya, anak itulah yang akan menyuapi makanan ke mulut kita. Ketika kita tidak berdaya, anak itulah yang akan memasangkan baju kita, yang menyiapi kita makanan. Bahkan anak itulah yang akan memandikan kita, menceboi kita. Kan seperti itu. Loh, kalau wanita istri masih muda, cari suami lain dia, percayalah dengan saya. Nah, oleh karena itu kita sebagai bapak, sebagai suami, baik-baiklah dengan anak, jangan sakiti hatinya, ya, apalagi anak perempuan.
Karena anak perempuan itulah nanti yang akan melayani bapaknya full service di masa tua. Kalau anak laki-laki kan dia nikah dengan istrinya, kan jauh. Kalau anak perempuan, makanya jangan pernah menyakiti anak wanita. Dan ingat, ketika kita terjadi konflik rumah tangga, biasanya anak perempuan pasti memihak ibu. Kalau anak laki-laki kan umumnya cuek-cuek saja dia kan. Nah, ketika anak perempuan mencintai ibunya luar biasa karena disakiti bapaknya, dampaknya anak perempuan akan dendam dengan bapaknya. Apa dampak berikutnya? Kalau bapaknya sudah sakit-sakitan, sudah tidak berdaya, kan butuh anak perempuan kan. Nah, anak perempuan itu kalau sudah benci dengan bapaknya, kadang tak masuk di akal. Sudah tahu itu anak kalau benci dengan bapak durhaka, tapi karena bapaknya juga durhaka terhadap anak, karena bapaknya bejat juga dengan anak, maka anaknya pun akan berubah jahat dengan ayahnya, karena telah mencampakkan mamanya, karena telah menyia-nyiakan masa depan anaknya. Ingat, pesta dunia pasti berakhir. Hari ini kita sebagai laki-laki kaya, iya kan sekarang. Itu kalau nikahnya dengan gadis. Loh, kalau nikahnya dengan janda, misalnya ya orang yang sudah tua juga, ya dia kan bawa anak. Nanti istri kita itu sensitif. Kita nasihati istri kita, kita sebagai laki-laki nasihati anak bawaan, artinya anak dari istri kita. Istri kita tersinggung, ujungnya kita pun nanti dimusuhin, istri kita pun musuhin kita, anak dari istri kita pun musuhin kita. Ujung-ujungnya apa? Kita banyak juga kejadian dikeroyok pula oleh istri dan anak kita. Ujungnya istri kita, anak tiri kita pun tak suka, sakit lagi hati kita. Jadi sudahlah, kita ini kalau sudah tua mau kemana? Lebih bagus fokus. Di usia tua kalau istri tak cantik lagi wajar. Nah, sudah tua, nggak cantik lagi. Ya kan kita juga yang merusak kecantikan istri kita. Kepada para istri, begitu juga suami, tentu tidak ada makhluk yang sempurna. Ya, kalau suami kita lambat memberikan nafkah, suami kita melakukan perbuatan yang tidak baik, suami kita kan bukan nabi, suami kita bukanlah malaikat yang selalu benar. Sudahlah, kalau usia 45 tahun demi anak, selama kesalahan itu tidak fatal yang menyebabkan rumah tangga akan mati atau rumah tangga akan akidahnya rusak kalau dipertahankan, maka sabar saja, tidak usah cerai. Lebih bagus persiapkan diri, rajin ke masjid, rajin puasa, rajin ibadah, sering-seringlah berziarah, tengok makam ayah ibu kita, berziarah kepada mereka orang-orang kita yang kita cinta yang telah meninggal dunia, atau kepada siapapun sebagai itibar contoh. Ya Allah, ternyata semua kita akan meninggal dunia. Yang terakhir, lebih bagus suami istri persiapkan bagaimana hidup di dunia bersama, setelah meninggal dunia pun bersama. Kalau bisa kuburan itu juga dipersiapkan bersama. Ini kuburan istri, ini kuburan suami, jika perlu ini anak, ini cucu. Tapi itu kuburan di kampung halaman ya, yang bisa seperti itu, artinya kuburan keluarga. Tapi kalau di pemakaman umum seperti ini agak susah, kecuali matinya serentak atau mati berdekatan waktunya yang sisa tanahnya masih ada. Tapi intinya kebersamaan bukan berarti dikubur bersama, tapi rumah tangga bertahan sampai akhir hayat. Begini konsepnya ya, kalau sampai akhir hayat kita dalam posisi tidak cerai, maka insya Allah istri atau suami pasti akan memaafkan pasangannya seperti apapun bejat kesalahannya. Ya, jadi suami istri ini bersama nih, tapi banyak dosa suami atau banyak dosa istri. Biasanya istri meninggal duluan atau suami meninggal dunia, seperti apapun kesalahan pasangan kita, insya Allah suami atau istri memaafkan. Misalnya suaminya ini asyik selingkuh aja, selalu menyakiti istri, tapi masih memberikan nafkah, masih mau pulang ke rumah, masih sayang dengan anak. Biasanya istri akan mengatakan begini, wahai suamiku,
sekian puluh tahun kita berumah tangga. Aku tahu engkau banyak kesalahan. Aku tahu engkau sering menyakiti hatiku. Aku tahu engkau sering meninggalkan anakku. Tapi engkau tidak pernah menceraikan aku. Aku ingin cerai darimu. Engkau mati-matian mempertahankan aku. Sudahlah bang, selamat tinggal abang. Ya, engkau maafkan. Aku maafkan semua kesalahanmu bang. Mudah engkau istirahat dengan tenang abang. Begitu. Kalau tidak cerai, kemudian diajak anak-anaknya berziarah. Nah, ini bapakmu nak, yang telah menjadikan dirimu ada. Ayo kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan bapakmu husnul khotimah. Begitu kalau tidak cerai. Jadi ternyata seorang istri ini pemaaf. Seperti apapun kesalahan kita, kalau kita tidak menceraikan istri, insya Allah istri kita pun akan memaaf. Seperti itu ya. Kemudian kalau istrinya yang salah, misalnya selalu cerewet, tidak sayang dengan suami, tapi dia tidak cerai, apa kata suami? Wahai istriku sayang, akhirnya aku tidak lagi mendengarkan cerewetanmu, aku tidak lagi mendengarkan ocehanmu. Engkau telah bertahan bersamaku. Aku juga bukan orang yang sempurna, wahai istriku. Aku bukanlah orang yang terbaik untuk istriku. Maafkan aku istriku, tak bisa membahagiakanmu. Maafkan istriku, aku tidak bisa mewujudkan mimpimu. Seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak baik. Kemudian suatu saat anaknya datang ziarah. Kalau orang tuanya tidak cerai, insya Allah anaknya rajin ziarah. Tapi kalau orang tuanya cerai, anak mau berziarah pun malas. Kenapa? Melihat orang tuanya tidak bisa menjadi teladan. Dan dampak berikutnya apa saudaraku? Anaknya pun dimungkinkan akan mudah cerai juga. Kenapa? Karena orang tua tidak jadi teladan. Saudaraku, intinya sudahlah, ayo kita pertahankan rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya. Demi anak, demi masa depan kita. Usia kita tidak akan lama. Pesta dunia pasti akan berakhir. Apa sih yang akan kita kejar hidup ini? Lebih bagus kita mendekatkan diri kepada Allah. Maafkan kesalahan pasangan kita masing-masing. Karena kita bukan juga orang yang sempurna. Kita menginginkan kesempurnaan. Ya salah lah. Kenapa? Mana ada orang yang sempurna? Kita pun kan juga banyak yang salah kan. Wajar kalau istri kita banyak salah. Begitu juga sebaliknya demi anak. Akhirnya saudaraku, khususnya saudara kita yang berkonflik, teman-temanku, kalau ada masalah, selesaikanlah dengan baik. Kalau tidak tahu cara penyelesaiannya, ya temui saya di 0811 772 633. Ayo kita selesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya. Nanti akan saya berikan pertimbangan mana perceraian yang kira-kira layak boleh cerai menurut hukum agama dan hukum negara, dan mengukur hukum sosial dan logika, tentu mana yang bukan. Kalau menurut agama memang mengharuskan cerai, menurut negara ini sudah sesuai dengan ketentuan dan secara logika juga tak bermasalah, dan hukum sosial juga tidak akan menimbulkan dampak yang luar biasa, cerai saja. Tapi kalau alasannya remeh-temeh, alasan saya tidak cinta lagi, alasan beras kurang, sudahlah, sabar saja, pertahankan. Karena jangan-jangan sebentar lagi kita akan meninggal dunia, kita akan menyesal selama-lamanya. Demikian, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan keluarga kita yang telah tiada diampuni dosanya, dan tentu dalam keadaan husnul khotimah. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.